Hebat juga lo, Rep, ya. Masih punya tanah buat bayar utang, ya. Abang kayak baru kenal Sarif aja, Bang. Itu Sarif beli dan jual tanah, Bu. Jual tanah? Iya. Ibu mau tahu tanah apa, Bu? Hah? Ya. Tanah wakaf. Ya Allah, Sarip, sadar kamu itu, ha? Bapak kamu itu orang baik, orang beragama. Apakah kamu tidak ngerti? Betul apa kata Akang? Seharusnya Akang itu sudah bisa mengikhlaskan kalau tanah ini sudah menjadi tanah makam warga sini. Dan cuma Allah yang bisa menggantikan amal ibadah keluarga Akang. Dan insya Allah juga, Kang, Allah akan menggantikan rezeki keluarga Akang di tempat lain. Bukan di sini, Kang. Ilham, jangan sok ceramah kamu. Emangnya kamu siapa? Kamu itu cuma penjahat, mantan narapidana. Mendingan sekarang kamu pulang, terus kamu ngaca. Kamu ceramahin diri kamu sendiri, baru nasihatin orang lain. Mana teh bogelo, Sarip? Di sini teh ada makam bapak kamu, makam kakek kamu. Mikir atuh kamu teh, ha? Ki, mendingan Aki yang tobat, Ki. Ya. Tanah ini tanah saya, cuman makam, cuman tanah. Bapak sama kakek saya udah meninggal. Lagian ini makam kalau saya ratain, nggak bakal bangun mereka, nggak bakal protes. Oke, saya kasih waktu sampai siang hari ini. Kalau sampai kalian belum kelar membongkar makam keluarga kalian, saya sendiri akan bongkar. Dengar tuh, jangan. Astagfirullahaladzim. Kamu Sudah. Jangan kepancing lagi, sudah. Sarip. Pas banget. Kalian semua siap-siap ya. Karena kalian semua besok akan pindah. Pindah. Iya pindah. Kenapa? Karena ini tanah saya. Hak saya. Dan kalian semua ingat ya. Kalau sampai kalian semua berani ngelawan saya, semua makam keluarga kalian akan saya ratakan. Rata. Rata. Aku di mana nih? Kok gelap gini sih? Bapak? Sarip, kelakuanmu itu benar-benar keterlaluan. Kamu bukan hanya mengganggu tempat peristirahatan Bapak, tapi kamu mengganggu makam kamu ini. Sarip, di sini ada makam kakek kamu. Jangan kamu apa-apain. Salah Sarif. Salah Sarif jadinya. Hah? Justru ini salah bapak sama kakek. Kenapa kalian berdua meninggal nggak mikirin nasib Sarif? Bapak punya tanah tapi bapak kasih ke orang lain. Mending kalian semua pergi. Karena Sarif pewaris tunggal dari tanah ini. Benar-benar keterlaluan kamu. Hidup kamu bakal celaka. Dan kamu akan sia-sia. Mendingan sekarang kalian berdua ya. Santai-santai di akhirat. Relax. Gak usah banyak pikiran Wallace ya. Kamu akan binasa, Sarip. Kamu akan sengsara seumur hidup. Dan tidak akan ada yang mau bantu kamu lagi. Ternyata
aku cuma mimpi. Tapi kok sakit banget ya? Bodoh amat. Yang penting urusan aku besok akan selesai. Lancar. Dan aku Syarif akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Terus Pak, habisin. Kembali ke dalam kami. Kembalikan. Stop, Pak, stop. Sebentar, Pak. Apa lagi? Minggir kalian semua. Pakai ngalang-ngalangin, minggir. Bos Syarif. Kalian semua lihat. Lihat, saya sudah bawa bulldozer itu. Berarti saya sudah buktikan kalau saya akan membongkar semua makam di sini. Sabar. Astagfirullahaladzim Syarif. Kamu nggak takut dosa? Tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi kamu ingin membangun tanah ini untuk maksiat. Aduh, Pak Ustadz. Terserah saya dong Pak Ustadz. Mau ini tanah saya jadiin hotel kek, tempat prostitusi kek. Mau saya jadiin panti pijat, suka-suka saya. Orang tanah saya, ya enggak? Syarif, lu tuh ya ngomong sekata-kata ya. Kang Syarif, tolong kamu pikirkan ulang hal ini. Ulang. Bulldozer, udah ratain semuanya. Stop. Berhenti. Jangan diteruskan. Biarkanlah warga kami yang membongkar makamnya keluarganya masing-masing. Pak Ustadz, tolong kasih pengertiannya pada warga-warga ya. Untuk membongkar makam keluarganya masing-masing. Baik. Daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kami akan membongkar makam keluarga kami ini sendiri. Gitu dong, dari tadi kayak gitu, jadi nggak repot ya. Mendingan sekarang lu semua bagi tugas, tuh lu bantu itu biar cepet ya. Ayo semangat. Bulldozer, lu jangan diem aja, lu maju bantuin biar cepet nih. Stop! Syarif, apa yang kamu lakukan, nak? Bu, apaan sih, Bu? Aku nggak ada waktu buat kayak gini, Bu. Aku lagi emosi, beli ibu pulang deh. Ibu nggak akan pulang, nak. Ibu mohon, nak. Jangan lakukan ini sama ibu, nak. Bu, aku udah peringatin ibu ya, Bu. Aku bilang pulang, Bu. Awas, Bu. Astagfirullahaladzim. Aku udah peringatin sama ibu ya. Hei. Datang lagi. Sini, tolongin. Syarif, kamu itu keterlaluan. Ini teh ibu kamu. Dasar anak durhaka kamu. Aku emang anak durhaka, Ki. Hah? Apa peduli Aki? Aki nggak usah ikut campur ya. Mendingan Aki cari lobang. Hah? Aki gali sendiri. Sudah, Bu. Sabar ya, Bu. Jangan dilayanin nih, Bu. Ya udah, Bu. Udah, sono. Lama banget sih. Ganggu aja sih, Ki. Syarif. Benar-benar kamu tuh keterlaluan. Sama orang tua sendiri kok begitu sih? Kamu tuh gak punya otak apa bagaimana? Aku pakai otak. Kamu yang pakai otak. Aku nggak mau tahu. Pokoknya gimana pun caranya. Sekarang juga lu beresin tuh. Hah? Syarif. Ada 5 makam nih keluarga saya di sini. Gak mungkin dong pindahin secepat ini. Apa-apaan sih kamu? Lihat aja, nanti saya aduin suami saya. Biar kamu tuh dituntut. Aku nggak peduli. Aduin lurah kek, gubernur kek. Surat-surat di tangan aku. Ya. Dan yang paling penting, aku adalah pewaris tunggal dan sah tanah ini.
Kalau berani jangan sama cewek. Kamu nggak apa-apa? Apa terima kasih. Bener kamu nggak apa-apa? Iya. Udah, kalau mau lanjutin foto silakan. Aduh, kayak orang yang mau pindahin makamnya keluarga Sarip, jadi kita yang ketimbangan. Semua makam sama dia minta dipindahin, tapi makam bapak sama kakeknya nggak diurusin. Parah, kelewatan emang tuh. Udahlah, hal kayak gini gak usah diomongin. Ntar kadang rasa Abu Sofi aja, gak enak kan? Ya anggap aja nih ibadah buat kita. Yang terpenting itu kita ikhlas ngejalaninnya, jangan pernah ngeluh. Ibadah sih ibadah, cuman gue mendingan ibadah yang lain daripada ibadah kayak gini. Ya, yang penting ikhlas. Subhanallah. Buat, Bul. Ham, ayah naon Ham? Paham? Ham, eta masih utuh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan dia. Ya, Pelan-pelan Ham, pelan-pelan hati-hati. Jenazah bapaknya Sarip masih utuh. Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, syaitanirrajim, bismillah. Masya Allah. Jenazah kakeknya Sarip juga masih utuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awas, Bul. Pelan-pelan, Bul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa saksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita selama hidup sering melakukan ibadah, amal soleh, maka tubuh kita di dalam alam kubur pun akan tetap utuh seperti ini. Subhanallah. Sampai-sampai ulat di dalam tanah pun tidak berani menyentuh mereka. Allahu Akbar. Bapak-bapak, mari kita bantu untuk memindahkan kedua jenazah ini. Ayo, saya teh mau ketularan solehnya. Gue juga mau, Dot. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Warga semua, kalian tahu nggak? Ini bapak dan kakeknya, bapaknya 10 tahun yang lalu meninggal dan kakeknya itu 30 tahun yang lalu. Ini orang yang baik. Sampai-sampai tanah dan binatang tidak berani merusaknya. Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga kenal dengan mereka. Selama hidupnya mereka sangat rajin beribadah, sangat rajin mengaji, dan juga baik kepada warga. Dan juga rajin bersedekah. Pak Ustadz, beliau-beliau ini orang soleh, tapi beda banget sama keturunannya Sarip. Aduh. Malah pengang-pengung rumpi di sini. Nabuk-nabuk lagi. Buruan bongkar. Seorang kampung semuanya. Astagfirullahaladzim. Syarif, kamu memang keterlaluan, Syarif. Kelakuan kamu memang beda banget dengan bapak dan kakek kamu. Coba kamu lihat kedua jenazah ini. Tuh, lihat. Lihat sama kamu. Kedua jenazah ini. Ini jenazah bapak kamu dan kakek kamu. Mereka itu rajin ibadah. Orang yang baik. Sampai-sampai tanah dan binatang tidak mau merusaknya.
bumi menyayanginya. Kamu harus malu. Malu. Kamu tidak mewarisi iman mereka. Pokoknya Rip, kamu jangan sekali-kali ngutak-ngatik tanah wakaf ini. Apalagi buat kepentingan kamu. Bagian kamu sudah ada. Dan itu lebih dari cukup. Kamu harus pinter-pinter tuh ngatur warisan kamu. Iya Pak. Ingat ya, kamu harus janji. Karena Bapak ini tahu sifat dan kelakuan kamu yang masih suka foya-foya, sedang boros-borosan. Kamu lebih banyakin ibadah biar deket sama Allah. Ya. Dan tolong kamu sampaikan sama anak dan cucu kamu nanti. Jangan pernah ngutak-ngatik tanah wakaf itu. Ingat, ini amanah dari Bapak. Iya Pak. Sarip janji. Kalau sampai kamu melanggar janji itu, Rip, hidup kamu bakal celaka dunia akhirat. Bapak jamin itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka berdua masih utuh. Kang Sarif, kita sudah membongkar makam bapak dan kakek kamu. Dan Kang Sarif bisa lihat sendiri kan, kedua jenazah ini masih utuh. Subhanallah. Subhanallah. Iya Syarif, kamu jadi saksinya Syarif. Istighfar Kang Sarif. Kang Sarif bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat Kang Sarif. Hai, anak durhaka kamu. Kamu tidak amanah. Kamu akan menyesal. Kamu hanya memikirkan harta. Harta itu tidak akan dibawa mati. Sarif, kamu akan merasakan mati terhimpit tanah dan diinjak-injak. Tanah wakaf sudah kamu jual. Sudah gila kamu, Sarif. Kamu sudah mengganggu ketenangan kami. Ingat, mayat kamu akan dipendam ke dalam tanah. Tanah yang paling dalam. Pak, ampun Pak, ampun, ampun. Lo bilang semua lo mau urus. Tapi kenapa urusannya jadi berantakan begini? Lo mau main-main sama gua? Kagak bang tenang dulu bang, masih bisa gua atur nih bang. Ya. Alah, gua nggak percaya sama lo. Lo ngapain di sini? Kejar dia! Abah. Pak, maafin Sarip, Pak. Maafin anak kita, Pak. Abah, maafin cucunya, Abah. Saya tidak bisa mendidiknya dengan baik. Sifat serakahnya Sarip semakin hari semakin menjadi. Subhanallah. Ini adalah kekuasaan Allah, Mila. Semuanya tidak bisa dinalar. Ya Bu, bener. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, Bu. Benar sekali, Mila. Oh, maaf. Saya tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Kamu pacar Ilham ya? Bukan, saya temannya Ilham. Oh, benar. Teman. Tapi dekat sekali ya sama dia. Ini bule apa sih? Rese banget. Enggak kenal sama Ilham. Temen juga bukan, pacar juga bukan. Ayo Mila. Ayo. Ayo. Kalau sampai kamu melanggar janji itu, Rip, hidup kamu bakal celaka dunia akhirat.
warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Saudara Syarif pada jam 6.15 pagi ini. Kasihan sekali kamu, nak. Pak Ustadz, kenapa gak ada orang yang mensolatkan anak saya? Sabar, Bu. Mungkin semua warga sedang sibuk mengurus pemindahan makam. Sebentar lagi juga pada datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, warga kayaknya udah kompakan. Gak ada yang mau mensolatkan jenazah. Astagfirullahalazim. Kita sebagai tetangga wajib mensolatkan jenazah ini. Ya udah kalau gitu, Iki panggil yang lain dulu ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, saya mah nyerah. Udah 3 kali kita puterin. Ini ada yang aneh nih. Susah banget nyari lahan buat makamin si Syarif. Iya juga ya. Kita cari daerah sana deh, siapa tahu masih ada lahan kosong. Boleh juga. Ayo. Mau ngapa kalian? Punten, ganteng. Kita teh cuma mau nyari lahan buat makamnya si Kang Syarif, teman-teman semua. Iya. Kemarin teman, sekarang bukan. Udah bukan teman lagi si Syarif teh sekarang mah. Iya, enak aja kalian mau nyari lahan buat makamnya Syarif. Kalian kira ini tanahnya siapa? Kalian gak lihat? Tanah di sini udah dipatok-patok semua sama kami. Ini lahan ini tanahnya Juragan Catur. Kalau bicara tanahnya pemerintah mah sebelah sana. Ya udah, maaf kita nggak tahu. Ya udah sana. Ya udah. Cabut. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana Ham? Tanah pemakamannya sudah dapat? Sebelumnya kita mohon maaf Pak Ustadz. Tapi tanah buat pemakamannya Kang Syarif penuh Pak Ustadz. Lahan baru itu cuma ada di tanah wakaf. Padahal kita semua udah cari-cari untuk pemakaman Kang Syarif, tapi semuanya penuh. Dan gitu Pak Ustadz, di sana tanah wakafnya udah dijagain sama anak buahnya Kang siapa? Kang Catur. Nah, Kang Catur. Karena Kang Catur itu udah merasa memiliki tanah tersebut Pak Ustadz. Karena udah merasa membayar ke almarhum Syarif Pak Ustadz. Tolong Nak Ilham, coba kamu cari di pojokan pemakaman. Siapa tahu masih ada yang bisa digali. Semuatnya tubuh jenazah ini saja. Yang penting harus kita kuburkan hari ini juga. Iya, Nak. Tolong Nak Ilham, kasihan anak ibu. Iya Bu. Ini sepi begini nggak ada yang menyolatkan? Iya, Nak Ilham. Nggak ada yang mau nyolatin anak ibu. Ya sudah, kalian bertiga sekarang silakan ambil wudhu. Kita harus segera mensolatkan jenazah ini. Setelah itu, kalian mencari kubur untuk pemakaman jenazah ini. Ya. Baik Pak Ustadz. Sabar ya Bu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga, mohon maaf ya, hampura. Sejenak saya kumpulkan di sini, ya. Begini, pertama teh saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Saya teh baru datang ini, sebab saya teh lagi ada urusan di kabupaten dari kemarin, ya. Saya sudah tahu semuanya, saya sudah terima laporannya, ya. Memang benar ada pencurian surat tanah wakaf. Benar itu. Nah, setelah diselidiki, saya sudah tahu siapa pencurinya. Siapa tuh Pak? Si Syarif. Tah iya teh bener. Jadi tidak ada transaksi jual beli tanah wakaf. Ya, ini harus dipahamin. Jadi teh, ya, paham nih.
Si Sarip teh sudah tidak punya hak lagi atas tanah wakaf. Tidak ada hak. Kalau kita berbicara masalah tanah wakaf, kudu aya tata carana, kudu aya aturana, gitu. Tapi kan saya sudah bayar DP-nya dan dia belum mengembalikan. Begini ya. Saya coba mengambil jalan tengah ini, Pak ya. Biar ada yang namanya rasa keadilan. Jadi urusan ini mah kita serahkan saja kepada pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian. Iya, betul, Pak. Ya. Tadi saya putar-putar cari kalian, kata orang ada di sini. What happens? Kenapa buat lubang di tempat begini? Ya, Neng Gelis. Yang ada di sini doang. Kita udah nyari-nyari, muter-muter nggak nemu adanya di sini, daripada nggak ada di sini. Ya sebenarnya sih tanah ini nggak layak ya. Soalnya banyak bebatuan, terus tanahnya miring. Kesian mayatnya. Ya elah, namanya juga mayit. Gak akan bisa protes. Kalau mau enak tuh tempatnya Odot, kasurnya empuk. Barangan wae mana? Udah, nggak usah kesinggung lah. Jadi gini, tanah makam punya pemerintah itu udah penuh, nggak ada lahan lagi. Jadi daripada tidak dikuburkan, jadi lebih baik kita kuburkan di sini aja. Wah, Aduh, kasihan sekali. Aduh, Neng. Kurang kayak gini tuh, nggak usah dikasihan-kasihanin. Anak durhaka, ngelawan sama orang tua, suka berbohong. Dot, nggak usah diomongin, kan orangnya udah nggak ada. Lama-lama ntar saya kesindir loh. Kamu mah lain atau Ilham, kamu kan udah taubat. Ya, tapi kan tetap aja saya itu dulu pernah nakal, Dot. Ya, untung aja Allah memberikan saya hidayah untuk saya bisa bertobat. Ya, udahlah. Misi, minggir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong. Ini jenazah dibantu dibawa ke makam, ya. Pak Ustadz, gak bisa. Kita semua nih lagi sibuk mindahin makam keluarga kita sendiri gara-gara jenazah itu. Bener Pak Ustadz, gara-gara jenazahnya itu si Syarif itu, ya kita semua kena repotnya. Iya nggak Bu Nina? Iya nggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Iya, saya minta tolong makamkan anak saya. Saya minta maaf atas kesalahan anak saya. Bu, udah telat. Makanya kalau ngedidik anak tuh yang bener. Kok punya anak kayak begitu sih? Aneh-aneh aja. Untung udah mati. Coba kalau masih hidup. Akan saya tuntut biar masuk penjara tuh anak ibu. Mama udah dong. Ya, emang bener bikin susah. Kasihan Ibu Sofi, Ma. Udah. Bapak-bapak, tolong dong. Kasihan Ibu Sofi, tolong buat kebaikan aja, Pak. Mila, kamu tuh masih anak kecil nggak ngerti apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz, mendingan kami ini semua ya ngurusin makam saudara kita di sini daripada ngurusin makam itu. Iya nggak Bu Nina? Iya nggak, bener nggak? Iya. Astagfirullahalazim. Kalian jangan melihat ulah syarifnya. Tolong diingat juga kebaikan keluarganya dan kesolehan bapak dan kakeknya yang sudah sangat berjasa membangun masjid ini dan mewakafkan tanahnya untuk pemakaman kita semua. Lagian kita sama-sama gotong jenazah ini ke makam. Kita jalan sama-sama ke sana. Apa salahnya? Bagaimana kalau ini terjadi dengan keluarga kalian? Coba kalian pikirkan itu semua. Nina, status Jakarta Raya gimana? Males sih, tapi ya juga ya. Dengan kita bantu deh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Males banget nganterin jenazah anak durhaka. Amit-amit nanti ketiban sial lagi. Udah, males. Emang Bu Nina. Aduh, panas. Astagfirullahaladzim. Tolongin anak saya. Tolongin anak saya. Tolongin anak saya. Ayo, rapikan lagi. Apapun yang terjadi harus segera kita kuburkan sekarang juga. Ayo cepat. Mau Ustaz? Kenapa?
Bau. Iya. Ya ampun, hukuman dunia aja kayak begini. Bagaimana hukuman akhirat ya? Bau banget. Bu Nina yang cantik sejagat raya. Mana ada di kuburan itu yang menolong? Nggak ada. Mama udah dong. Mila, makanya kamu jangan durhaka sama orang tua. Ntar jadinya kayak begini. Bau banget badan, malu-maluin kan? Udah, Mama mau pulang dulu. Papa kamu katanya udah mau nyampe rumah nih. Jadi nggak ikutan. Astagfirullah. Ini keras banget sih, banyak batunya. Tangan gua sampai mau patah. Ya mau gimana lagi, Bol, kerjain aja. Bentar lagi jenazah datang. Emang maneh mah ngeluh mulu. Ya Allah. Yuk, kerjain dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Gimana yang galinya? Udah pada beres? Gini Pak Lurah, kita kesusahan soalnya dari tadi kita ngegali kebanyakan batu ya. Jadi sedikit lama kayaknya. Batunya banyak banget. Oh, bagaimana urusannya? Jangan bengong aja, gantian. Kesian deh capek. Dari tadi. Hati lo. Iya. Bismillah. Jenazahnya bentar lagi mau datang ya? Iya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jenazahnya udah datang. Warga, stop. Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ada trouble sedikit ini. Liang lahatnya digali. Pas digali banyak batunya. Jadi saya harap itu jenazah ditaruh di sini aja dulu, ya? Iya, di situ aja dulu. Gali yang bener. Ayo. Pak Lurah? Hah? Bapak ada di sini? Bapak teh langsung kamari karena mendengar berita heboh ini. Ini minumannya, kecepeng kan? Buat aku. Iya. Makasih ya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu menguburkannya. Nah, ini mudah-mudahan teh menjadi amal ibadah kita. Bukan begitu, Pak Ustadz? Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa untuk almarhum Syarif bin Haji Pendi. Semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
you dong sayang. Iya. Ini aku habis ngambilin buah buat Paci. Oh. Cobain ya. Ini tuh buahnya manis banget. Oh ya? Kurang ajar ya. Jadi benar kalian berdua berselingkuh. Mami, udah. Gak aja. Mi. Perempuan apa ini ya? Mami denger awak dulu. Mami denger awak dulu. Apa? Apa denger awak? Abang sudah kawin dengan dia. Hah? Mami? Enggak. Mami sabar, Mami. Sabar apa? Sabar apa? Enggak, Mi. Denger awak dulu, Mi. Denger awak dulu, Mi. Sabar, Mi. Sabar, Mi. Macik, mau lari kemana kamu? Macik, selingkuh lagi ayah. Kamu jangan. Macik, jangan. Pakcik, Pakcik, oh Pakcik, Mami. Kau bunuh bini awak. Pakcik harus bantuin saya, Pakcik. Saya nggak mau ditangkap polisi, Pakcik. Pakcik cinta kan sama saya, Pakcik. Pakcik. Kau salah ya awak? Hah? Sekarang juga kau awak divorce? Hah? Enggak, awak telepon polis? Enggak, Pakcik. Enggak mau, Pakcik. Kalau saya ditangkap polisi, Pakcik juga harus tangkap polisi. Jangan banyak cakap. Ini semua gara-gara Pakcik. Awak majikan kau. Jangan kabur. Jangan cakap. Karena Pakcik udah ngelain saya, Pakcik. Diam. Halo, polis. Ya, halo. Mardiana, kamu di mana? Ibu kangen sekali sama kamu. Kamu kapan pulang, Nak? Ibu kangen. Pihak Kepolisian Lintas Negara Indonesia dan Malaysia juga melakukan pencarian dan akan terancam hukuman mati karena telah diduga melakukan pembunuhan terhadap dua majikannya. Udah membunuh, mencuri lagi. Dan pemirsa, inilah Lisna Sumiati. Orangnya udah tua ya, sepertinya orang baik-baik. Masa ia ngebunuh ya? Neng, mau beli apa? Enggak, Bu. Tunggu, Neng. Muka Neng mirip sekali. Bukan saya, Bu. Perempuan itu kan sudah tua, saya masih muda. Dan dia juga pakai jilbab. Tapi memang mirip ya. Kalau yang itu mah tua, kalau yang ini kan muda. Saya mau jadi pacarnya. Saya nggak jadi, Bu. Permisi. Kamu sih orang mau beli nggak jadi, Neng. Sial, hampir aja aku ketahuan. Aku harus cepat pergi dari sini. Hidup aku tuh nggak bakalan tenang. Apa aku harus balik ke kampung dulu ya? Untuk ngambil surat tanah ibu. Ya, sebelum ibu ketangkap polisi. Hayang gawi, hayang gawi, iha hayang gawi, Odot. hayang gawi. Daripada Kang Odot nyanyi, kenapa Kang Odot itu nggak salawatan aja? Kan bisa ngebuat Kang Odot tenang dan yang ada di sini juga tenang. Kamu mah aneh, Ham. Kan dunia anak udah beda, dia sama dia, kita sama kita. Lagian dia mana denger, saya teh nyanyi cuma buat rap pusing.
refreshing kali Tah, Kang. eta tah maksudna udah diduluin. Si Akang mah ngelas mulu. Kang, kalau kita sering mengaji dan juga sholawatan, kita akan sering menyebut asma Allah. Nah, selain itu bisa membuat Akang tenang. Kang Odot juga bisa membuat yang ada di sini tenang. Nah, mesti ingat, pohon dan rumputan itu juga makhluk hidup. Dan mereka sering juga berzikir kepada Allah. Selain itu ada binatang, bahkan makhluk gaib. Makanya kalau Akang sering sholawat ataupun mengaji, makhluk gaib pun bakal sungkan sama Akang. Akang harus sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang. Daripada Akang nyanyi-nyanyi kayak tadi, mendingan sholawatan aja, Kang. Lebih baik. Nuhun, Ustadz Ilham. Amin. Doa ya. Salatullah, salamullah, atoha rasulillah. Mila, ini tuh udah jadi keputusan mama kamu. Jadi kemana-mana kamu pergi harus aku anter. Ya tapi nggak urusan pribadi aku kamu ikut campur juga dong. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku, Rian. Udah stop di sini, aku mau turun di sini aja. Loh, kok malah turun? Tuh. Oh, ini kan kuburan. Mila, tunggu. Aku ikut. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil. Mila ganggu ya? Oh enggak, kita tadi habis kerja jadi lagi santai-santai aja. Oh gitu. Serian, apa kabar? Oh iya maaf. Kalau pekerja kuburan kan biasanya tangannya kotor terus. Maaf. Gimana Mel? Ada apa? Bang, Mila masih gak enak sama abang soal masalah kursus kemarin, Bang. Nggak apa-apa Mil, nggak usah dipikirin. Aku aja nggak mikirin. Aku sih anggapnya emang bukan rezeki aku aja, tapi insya Allah ntar ada rezeki lain mungkin. Mil, bisa cepet gak sih? Gerah nih. Tuh, lagian ini. Udah jam segini. Habis ini aku ada meeting sama klien dari Australia. Rian, yang mau nganterin aku ke sini siapa? Kamu kan? Aku nggak pernah maksa kamu loh. Jadi kalau kamu mau nunggu ya udah silakan nunggu. Kalau kamu mau pergi juga silakan. Aku juga bisa sendiri kok. Bang. Kenapa? Ini tolong dipelajari dulu. Rencananya Mila mau bikin sekolah gratis untuk anak-anak nggak mampu di sekitar pemakaman. Alhamdulillah. Rencana kamu bagus kok. Aku setuju. Loh, Mil. Kamu kok nggak pernah bilang ke aku sih masalah ini? Kalau kamu bilang ke aku pasti dukung. Makasih Rian. Donaturnya sih ada Bang, temennya Papa. Nanti Bang Ilham bisa bantu-bantu jadi pengurusnya juga. Ya kalau emang saya diterlibatin sih ya alhamdulillah banget ya. Saya mah senang. Aduh, nggak perlu cari-cari donatur. Aku, bapakku, dan keluargaku biasa kasih-kasih sumbangan. Bukannya sombong, tapi udah jadi kebiasaan. Gini, proposalnya langsung kasih ke aku, semuanya langsung beres. Gimana? Oh, kita bicarain nanti ya. Saya Odot. Sementara ini buat Bang Ilham dulu. Bang Ilham pelajarin ya. Iya, ntar saya pelajarin dulu. Ya udah kalau gitu berarti Bang Ilham bisa dong besok meeting sama papa aku dan temennya. Insya Allah, saya bisa kok insya Allah. Alhamdulillah. Ayah masalah penting naon, ada masalah penting apa? Sok bejakan ke papa, bilang ke papa. Ayah penggusuran, pemerkosaan, penipuan, lurah. Aduh papa, masalahnya bukan itu. Ini lebih penting lagi. Masalah Karbila, pak anak kita. Dia bergaul sama penggali kubur si Ilham. Ilham? Iya Ilham.
Kunaon jeung Ilham, ada apa dengan Ilham? Aduh Papa, tadi kan Mama bilang Ilham itu kerjanya gali-gali kubur, Pak. Ya dong, gak mungkin dong masa Mila deket-deket sama penggali kubur. Kan masih banyak anak laki-laki yang lain. Mau taruh di mana? Muka Papa mau taruh di mana nanti kalau diomongin orang coba? Hah? Mau taruh di mana? Kenapa mesti sama penggali kubur? Kenapa mesti sama Ilham? Kenapa nggak sama yang lain? Idi, anaknya lurah masa bergaul sama penggali kubur? Mau taruh di mana muka Papa? Mau taruh di mana coba? Hah? Mau taruh di mana? Malu dong. Udah. Kebiasaan deh. Belum selesai ngomong, main pergi aja. Ini masalah martabat, Pak. Masalah martabat. Malu dong diomongin orang. Kasih tahu dong ke Mila. Papa suka ngomong sama orang-orang bisa. Giliran sama anak sendiri nggak bisa. Enggak ente aya masalah naon, aya masalah berat. Ternyata masalah yang berat teh mama sendiri tidak bisa keluar out frame. Paham tak? Kita harus bicara dulu baik-baik. Naon bicara naon? Papa, kenapa sih katanya lurah lebih suka bicara sama orang lain, sama istri sendiri nggak mau? Jadi menurut abang gimana? Enaknya kita bangunnya di area mana ya bang sekolahnya? Nah, di sana aja tuh, di sana tuh. Tempatnya luas dan lebih bergengsi. Tuh. Enaknya di mana ya bang Ilham? Ya kalau saran aku sih sebenarnya ada lahan di perbatasan kompleks sana. Tapi mungkin lebih baiknya kita tanya Pak RW, Pak RT sama bapak kamu dulu kali ya. Gimana baiknya? Emangnya mau bikin sekolah naon? Saya teh juga masih pengen sekolah, tapi takut nggak kuat bayarannya. Ini sekolah gratis Bang Odot, bisa kejar paket A juga loh. Yang bener, kalau gratis mah mau, saya ajak keluarga sekalian. Orang susah, maunya gratisan. Ya doain aja ya Bang, semoga sekolah kita berjalan lancar. Amin, insya Allah. Kita pasti doakan yang terbaik ya, Dot. Ngapain sih? Bener. Tunggu sebentar, wait a minute. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Rian, apa-apaan sih kamu? Kamu ngapain? Hah? Kamu nih benar-benar keterlaluan ya. Tante kan sudah nitipin anak Tante ke kamu. Kamu ngapain? Kok kamu diemin aja sih? Anak Tante ketemu sama si penggali kubur itu. Kamu juga malah diem aja. Hah? Kok jadinya begini sih? Pokoknya kamu harus bawa anak Tante pulang sekarang juga. Ya? Ngerti? Iya. Iya Tante, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil, ayo pulang sekarang. Kan aku belum selesai. Kamu harus pulang sekarang. Tadi mama kamu telepon. Dia tahu kamu ada di sini. Ya udah Mil, pulang aja nggak apa-apa. Proposalnya Bang Ilham simpan aja, pelajarin dulu. Maaf Bang, aku harus pamit. Ya nggak apa-apa, ntar insya Allah aku pelajarin. Permisi Bang Odot, Bang Ilham. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada aja orang kayak begitu ya. Hai, habis ketemu Ilham ya? Kalau udah selesai urusannya, sekarang giliran saya. Saya agak lemah dengannya. Bye. Duh, ada bule mau ketemu Ilham. Udah sakitnya, udah pura-pura sakitnya. Setiap kali bayar kontrakan selalu bilang sakit. Mbak Yu, nagih kontrakan sama adik sendiri aja kayak gini-gini amat. Kayak debt kolektor. Yo adik, tapi adik angkat yo.
Loh, harusnya kamu tuh mikir, Mbak Yumu iki ngajarin kamu tuh disiplin. Gimana kamu dapat duit coba? Ayo. Kasih waktu 1 minggu, Mbak. Gak iso. 1 minggu. Iki wes lebih dari 2 minggu. Anyway, kamu mau pura-pura sakit, bayar kontrakan, opo kamu bantu Mbak Yumu? Piye? Bantu Mbak Yu aja. Malah kenal. Yaudah, sekarang kamu bantu tagih kontrakan karo Bu Lisna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Bu Lisna. Bu Lisna. Tunggu sebentar. Bu Lisna. Bu Lisna. Lama banget sih. Ada yang jatuh di dalam. Apa? Suara pecah-pecahan gitu. Bu Lisna. Bu. Bu Lisna. Bu. Coba kamu dobrak wae. Dobrak. Kalau pintunya rusak gimana? Wes, nggak apa-apa. Wes dobrak wae, dobrak. Bener ya? Kalau sampai rusak bukan tanggungan aku ya. Wes, nggak apa-apa, dobrak. Wes, sing kenceng ya. Coba lagi. Udah. Coba. Lagi basic, brewok aja dibanyakin. Minggir. Coba ya aku ya. Tuh kan, pintunya kebuka. Walah pintu nggak dikunci toh, kamu piye toh? Dari tadi yang nyuruh dobrak siapa? Bu, astagfirullahaladzim. Berdarah, Bu. Ini jangan. Ayo angkat. Darah, Mbak. Bu. Astagfirullahaladzim. Piye iki jambul? Mbak, aku biar manggil warga dulu ya. Cepet ya. Wis kono cepet. Assalamualaikum. Wis cepet. Salam. Biasanya jenazah yang udah dimakamkan lebih dari 10 tahun itu baru bisa ditumpuk dengan jenazah lain. Kenapa? Karena jenazah yang udah dimakamkan lebih dari 10 tahun itu pasti sudah menyatu dengan tanah. Tapi biasanya masih satu keluarga, makanya bisa satu makam. Mam! Tut! Tolongin! Itu jambul ngapain teriak-teriak? Alah, eta jambul mau minjem diut aja. Diut aja mau minjem duit. Buat bayar utang. Dot. Relax. Ada apa? Bantuin gua, Ham. Tolong, Bu Lisna jatuh di kamarnya. Terus habis itu dia muntah darah. Kayaknya sakitnya parah deh. Astagfirullahaladzim. Yaudah gini aja. Bul, tolong temenin saya manggil dokter puskesmas. Yuk, kesian. Yang lain langsung ke rumah Bu Lisna. Tapi jangan lupa kasih tahu Ma Awa sama Pak Ustadz. Yaudah. Ayo, Bul. Kamu mah codot ya. Dok, maaf. Gimana ya kondisinya Bu Lisna? Setelah saya periksa, pasien terkena radang paru. Dan kemungkinan ada semacam beban pikiran yang memperparah sakitnya. Dokter teh ngomong naon? Mak, Bu Lisna teh sakit radang paru. Paru. Udah teriak-teriak gitu atuh. Mata tidak budek. Serah. Maaf ya dok, Bu Lisna. Pendengarannya emak sedikit kurang, jadi harus sedikit rada keras ngomongnya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan. Ya, mari. Ya. Cek,
Ece teh sendirian? Iya. Oh, jadi itu toh yang namanya Mardiana. Cantik ya. Mirip banget Ce sama Ce. Ayo. Saya kangen sekali sama Mardiana. Saya nggak tahu gimana kabarnya. Anaknya kerja apa? Jadi pembantu di Kalimantan. Oh, asisten rumah tangga. Cek, jangan khawatir ya. Nanti warga yang gantian jagain Ece dan jenguk Ece. Semoga aja Mardiana cepat pulang ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf jadi ngerepotkan. Ya, nggak apa-apa. Sudah kewajiban kita sesama warga. Cuman sayang Ece nggak punya nomor kontak Mardiana untuk dihubungi biar cepat pulang. Saya sedih sekali Pak Ustadz. Saya nggak tahu kabar Mardiana gimana. Semoga saja Mardiana baik-baik di sana. Amin. Amin. Mak, udah amin aja. Amin. Amin. Waduh, rumahnya polisi tadi dikepung polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor. Ada masalah apa ya Pak? Nanti bisa dijelaskan di kantor. Bawa dia. Kenapa Pak? Apa salah saya? Saya bukan pembunuh Pak. Tolong jangan bawa ke kantor polisi. Semua bukti udah jelas. Nanti Ibu bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar, Pak. Ini ada apa sebenarnya? Maaf kedatangan kami mendadak. Karena kami terpaksa melakukan ini. Sebenarnya apa yang udah dilakukan oleh Bu Lisna ini? Apakah bapak-bapak selama ini tidak mendengar berita kalau Ibu Lisna terlibat kasus pembunuhan?